Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa dengan NIM L0212311012. Saya merupakan mahasiswi di mata kuliah metode penelitian kelas A. Baik, saya akan menjelaskan mengenai proposal atau penelitian saya, yaitu analisis kandungan timbal atau PB pada daging kerang Pernaviridis yang berada di perairan Macini Baji, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Nah, selanjutnya mengenai latar belakang. Perairan di Macini Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini merupakan salah satu wilayah pesisir yang dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan dan budidaya, termasuk penangkapan kerang hijau. Nah, kerang hijau ini merupakan biota laut yang bersifat filter feeder, yaitu menyaring air untuk mendapatkan suatu makanan. Nah, adapun logam berat timbal merupakan salah satu polutan yang berbahaya yang dapat mencemari perairan akibat aktivitas industri, rumah tangga, atau aktivitas apapun yang lainnya yang menyebabkan adanya polutan masuk ke dalam suatu perairan. Nah, kondisi pencemaran logam berat di wilayah pesisir perlu dikaji secara serius, terutama pada komoditas yang dikonsumsi masyarakat secara langsung, seperti kerang hijau atau Pernaviridis. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis kandungan timbal pada daging kerang Pernaviridis yang berasal dari perairan Macini Baji, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk menilai tingkat keamanan konsumsi serta kondisi kualitas lingkungan perairan setempat. Nah, adapun 3 rumusan masalah pada penelitian saya kali ini, yaitu yang pertama, berapa sih kadar timbal yang terkandung dalam kerang Pernaviridis yang berasal dari perairan Macini Baji. Yang kedua, apakah kadar timbal atau PB pada daging kerang Pernaviridis melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Standar Baku Mutu Pangan Nasional atau Internasional. Nah, selanjutnya yang ketiga ada apa implikasi kandungan timbal PB dalam kerang Pernaviridis terhadap kesehatan konsumen dan kualitas lingkungan yang berada di perairan Macini Baji. Nah, selanjutnya ada pun 3 tujuan penelitian kali ini. Yang pertama yaitu menentukan kadar timbal atau PB yang terkandung dalam daging kerang Pernaviridis dari perairan Macini Baji. Adapun yang kedua yaitu membandingkan kadar timbal atau PB dalam daging kerang Pernaviridis dengan ambang batas Standar Baku Mutu yang berlaku saat ini. Adapun yang ketiga yaitu menganalisis potensi resiko kesehatan dan kondisi kualitas lingkungan berdasarkan kandungan timbal atau PB dalam kerang Pernaviridis. Nah, adapun beberapa landasan teori yang membuat saya untuk tertarik dalam penelitian kali ini, yaitu kerang hijau atau Pernaviridis adalah jenis moluska laut yang banyak ditemukan di perairan tropis dan subtropis. Nah, kerang ini bersifat filter feeder yang menyaring untuk mendapat sebuah makanan, termasuk plankton atau zat-zat yang terlarut dalam suatu perairan. Sifat ini membuat kerang rentan terhadap kontaminasi zat pencemar seperti logam berat. Nah, menurut Effendi 2003, kerang dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas pangan karena kemampuan mereka dalam mengakumulasi polutan dari suatu lingkungan. Timbal atau PB merupakan salah satu unsur logam berat yang bersifat toksik dan persisten di lingkungan. Timbal dapat berasal dari limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Logam berat seperti PB dapat terakumulasi dalam tubuh organisme akuatik dan masuk ke dalam ginjal, gangguan saraf, dan menurunnya fungsi kognitif pada pengonsumsinya. Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Codex Alimentarius Commission menetapkan batas maksimum kandungan timbal pada makanan laut menurut SNI yaitu 2,0 mg per kilo. Analisis kandungan logam berat seperti PB dalam makanan laut penting untuk menjamin keamanan pangan bagi konsumen. Polusi perairan sepertinya terjadi akibat masuknya limbah domestik atau limbah industri ke dalam perairan tersebut. Timbal juga sebagai salah satu kontaminan utama pada yang berada di dalam perairan tersebut dan berdampak negatif pada ekosistem laut dan organisme yang ada di dalamnya. Nah, menurut Nasution 2011, kualitas air yang buruk akan berpengaruh langsung terhadap biota laut yang hidup di perairan tersebut, termasuk kerang hijau atau Pernaviridis. Nah, selanjutnya ada 4 objek penelitian yang saya gunakan, yaitu objek yang pertama, bagian utama yang dianalisis untuk
mengetahui konsentrasi timbal atau Pb yang terakumulasi dalam jaringan tubuh kerang. Nah, yang kedua, air laut di sekitar habitat kerang diambil untuk mengetahui tingkat pencemaran timbal yang ada dalam lingkungan perairan tersebut. Yang ketiga, ada sedimen di sekitar habitat kerang juga dapat dianalisis karena logam berat cenderung mengendap dan terakumulasi di dasar perairan. Nah, adapun yang keempat digunakan sebagai pembanding hasil uji laboratorium terhadap batas maksimal yang diizinkan untuk mengonsumsi manusia. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Lokasinya itu berada di perairan Macini Baji, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Nah, adapun variabel yang saya gunakan yaitu variabel bebas. Adapun parameternya adalah kadar timbal atau Pb dalam daging kerang Perna viridis atau kerang hijau. Nah, adapun analisis data yang saya gunakan adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.